Ini aja ya. Jangan tahu. Songong emang. Dalam permasalahan perkawinan, kita mengetahui seorang wanita itu seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan juga dua telapak tangan. Nah, dalam tatanan bagian wajah, dimulai dari tumbuhnya rambut sampai bertemunya dua tangan. Sedangkan dari arah lebarnya mulai dari anak telinga sebelah kanan sampai anak telinga sebelah kiri. Ini dalam menurut Allah wajib bagi kita juga untuk melebihkan sedikit, karena menyempurnakan suatu kewajiban hukumnya wajib sesuai dengan kaidah ini malah dari wajibun wajibun kawawan wajibun. Sesuatu yang menjadi penyempurna kewajiban maka hukumnya wajib. Berarti nanti yang awalnya batasan wajib itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai bertemu dua rahang, maka dilebihkan sedikit sampai menutupi sebagian dari dahinya. Terus yang bertemu dua rahang dilebihkan sedikit sampai dagu bagian ujung. Sedangkan arah pipinya itu juga ditutupi, yang seharusnya batas bagian wajahnya adalah anak telinga sebelah kanan sampai sebelah kiri, tapi kita lebihkan sedikit sampai menutupi pipinya, sebagian pipinya. Nah, dalam permasalahan aurat menurut Imam Ghazali Syamsuddin mulai wajah sama telapak tangan. Kita harus memperhatikan yang namanya seorang wanita dalam permasalahan menutup aurat itu seluruh anggota tubuh meskipun dari arah bawah harus tertutup. Nanti ketika ada permasalahan seseorang itu sholat di atas kaca, di lantai 2 misalnya berupa kaca, dia sholat di atas kaca, lalu dari bawahnya terlihatlah aurat bagian bawah atau kakinya, maka nanti itu tidak mencukupi, malah nanti sholatnya tidak sah, karena ada aurat yang belum tertutupi. Berbeda dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki batasannya dari nasrul warubah, tapi tidak ada kewajiban untuk pada bagian bawah ini. Berbeda kalau perempuan harus seluruh tubuh. Maka permasalahannya dibandingkan mukena yang langsungan sama mukena potongan. Ketika ruku, ketika ruku dalam masalah mukena potongan masih terlihat bagian dari bawah, leher sama tangannya masih terlihat, kepalanya juga masih terlihat. Ketika memakai mukena langsungan coba ruku, ketika ruku semuanya masih sempurna tertutupi. Jadi benar-benar aurat yang terlihat hanya wajah dan juga telapak tangan. Telapak tangan pun itu di pergelangan. Di pergelangan seperti ini ya, sampai pergelangan. Ketika nanti pergelangannya ini pun kendor, jadi masih terlihat aurat tangannya, jalannya maka juga tidak muncul. Di sini mayoritas mukenanya mukena potongan semuanya. Sebelumnya memang belum tahu ternyata kalau mukena potongan kita masih terlihat dari tangan sama leher. Sekarang kita sudah tahu berarti bagaimana caranya biar aurat kita tetap tidak terlihat. Mungkin di sini memang tidak ada mukena langsungan, mungkin ada tapi jarang sekali. Di sini jarang sekali. Jadi kita sudah mengetahui ketika
pakai tangan panjang. Terus kita lehernya, bagian lehernya dipakai kerudung. Kalau enggak, kita lengan hijab biasanya, nah ini bisa nanti tertutup. Tapi harus benar-benar sempurna dalam permasalahan kerudung aurat. Soalnya banyak yang terjadi, sering yang terjadi seseorang ketika sholat, ketika dia itu ruku ataupun dia takbiratul ihram, otomatis bagian tangannya itu terlihat. Padahal hal ini bisa menyebabkan yang namanya batalnya sholat karena ada aurat yang terlihat. Begitupun permasalahan rambut. Rambut itu juga termasuk yang namanya aurat. Setelah rambut terlihat maka itu juga bisa membatalkan sholat. Jadi harus benar-benar sempurna, nggak ada selain wajah dan telapak tangan aurat yang terlihat. Memang dalam permasalahan aurat ini agak sulit karena tidak semua orang itu mengetahuinya. Ini aja semuanya baru tahu, benar atau tidak? Banyak sekali yang belum mengetahuinya karena sekarang yang di sini udah pada paham. Berarti cara pemakaian mukena yang benar harus menutupi seluruh anggota tubuh. Ketika kita melihat teman kita masih ada yang terlihat, kita usahakan untuk memberi tahu. Ini terlihat berarti auratnya sholatnya tidak sah. Soalnya saya sering lihat ketika seseorang itu sholat, dia kakinya masih terlihat. Ketika takbir tangannya terlihat, apalagi rambutnya keluar semua. Padahal itu menyebabkan batalnya sholat. Kalau memang sebelumnya masih terjadi hal seperti itu, maka sudah dimaafkan karena tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Sekarang karena sudah tahu berarti menjadi hukum, berarti wajib bagi kita untuk menutup aurat kita secara sempurna.